Pada bulan Ramadan, ada satu malam yang sangat dinantikan oleh umat muslim, yakni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam di mana ayat pertama dalam Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dalam Islam, malam Lailatul Qadar juga diketahui sebagai malam yang penuh kemuliaan di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu, bagaimana sebenarnya ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang dapat dirasakan? Dan apakah malam Lailatul Qadar dapat diperkirakan datangnya? Berikut penjelasan dari Ustadz Syamsul Bahri Wironagoro. Apakah memang bisa di malam Lailatul Qadar itu bisa diperkirakan tepatnya datangnya kapan gitu? Mungkin ciri-cirinya seperti apa gitu? Baik, pertama tentang malam Lailatul Qadar. Sebenarnya apa sih kelebihan malam Lailatul Qadar? Dijelaskan sendiri dalam Al-Quran. Mengapa malam Lailatul Qadar itu penuh fadilah, unik, kemudian banyak diburu? Karena malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kata Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kalau bicara tentang turunnya Al-Quran, berarti kita bicara dua hal. Al-Quran turun sekali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itulah malam Lailatul Qadar. Lalu turun secara bertahap kepada Nabi, itu disebut Nuzulul Quran, 17 Ramadan. Tapi kapan Lailatul Qadar? Beberapa hadis menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil akhir Ramadan. Kemudian kalau ciri itu sulit sekali untuk kita membuat kepastian. Ada yang ulama mencirikan malamnya tenang, ada yang mengatakan malamnya ada angin sedikit, ada yang paginya sinar matahari cerah tapi agak lemah, tidak menyengat dan seterusnya. Tapi itu sulit sekali untuk membuktikan. Jadi itu malam yang rahasia di malam-malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ustadz Syamsul pun menambahkan bahwa Nabi pun tidak dapat memperkirakan kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Tidak ada yang berani memastikan cirinya seperti ini. Tidak ada ulama yang bisa memastikan cirinya seperti ini. Bahkan Nabi pun tidak pernah mengatakan bahwa malam itu jatuh pada malam ini atau malam kemarin. Tidak ada. Selain itu, apa saja hal yang harus dikerjakan atau amalan apa saja yang dilakukan saat beribadah di malam Lailatul Qadar? Kan malam Lailatul Qadar ini tuh malam yang istimewa, malam 1000 bulan. Sebagai umat muslim, apa amalan-amalan saja yang harus kita kerjakan saat malam Lailatul Qadar ini, Ustadz? Ya, baik, saya akan menjawab dari dua perspektif. Satu perspektif individu, yang kedua perspektif yang lebih luas lagi. Perspektif individu terkait dengan amalia apa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Tentu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yakni banyak melakukan sholat malam, qiyamul lail. Karena amalan qiyamul lail itu luas kan, bisa sholat lail, bisa baca Quran, bisa i'tikaf ya. Itu adalah amalan-amalan Lailatul Qadar. Secara makro, Lailatul Qadar itu artinya sebuah malam di mana malam itu adalah malam perubahan. Semalam tapi dampak perubahannya melebihi 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran itu semalam, tapi dampak perubahannya seperti merubah selama lebih dari 1000 bulan. Islam turun itu kan hanya semalam, Al-Quran turun hanya semalam. Tetapi dampak perubahan peradaban yang dibawa oleh Al-Quran seperti usaha yang dilakukan 1000 bulan. Jadi itu makna secara lebih luas tentang Lailatul Qadar. Bukan sekedar bahwa pahala yang dilakukan itu melebihi pahala amaliyah 1000 bulan. Kalau itu kan individu.
Namun demikian tak sedikit umat muslim yang salah mengartikan malam Lailatul Qadar dan hanya fokus kepada tanggal-tanggal ganjil saja untuk melakukan ibadah. Lalu bagaimana cara menyikapi malam Lailatul Qadar yang sebenarnya? Ya, pertama saya tidak sepakat dengan istilah memburu Lailatul Qadar, yakni orang yang beribadah pada malam ganjil lalu menyepelekan malam-malam selain ganjil. Maka menurut saya yang paling tepat ya orang itu beribadah ikhlas, beribadah mengalir, tidak usah mikir apakah ini malam ganjil atau genap. Itu saya kira tidak perlu. Agama ini tidak tidak bisa kemudian dimatematika,kan, kan? Masa untung rugi seorang hanya karena kecerdasan memilih hari. Oleh karena itu saya tidak sepakat sama sekali soal orang mengincar hari untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sangat tidak rasional. Oleh karena itu jika beribadah ya sudah ibadah saja malam apapun. Itu tidak penting. Itulah spiritnya mengapa malam Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan kapan sesungguhnya terjadi tepatnya. Ini supaya orang itu tidak mengincar-incar sesungguhnya. Tapi kalau sudah dijelaskan ganjil orang masih mengincar yang ganjil, ya itu menjadikan agama kayak matematika, untung rugi. Saya sama sekali tidak sepakat. Itu cara berpikir orang awam, cara berpikir orang yang sedang berdagang, ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha yang biasa-biasa.